Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri jenis ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat atau membaca jam. Di sini kita lihat jam itu selalu jarumnya berputar atau berotasi. Jarum jam ini bisa mewakili sebagai garis yang berotasi dengan titik pusatnya di sini, di tengah-tengahnya, di titik pusatnya. Jadi ada titik pusat rotasi dan ada arah rotasi, kemudian ada besar sudut rotasi. Gambar 10.14 ini adalah rotasi titik bidang dan kurva pada sistem koordinat Kartesius. Misalnya rotasi titik. Rotasi titik T dengan titik pusat rotasinya adalah min 7,3. Jika dirotasikan titik T ini sejauh 90 derajat, maka dia akan sampai pada titik T2. Dan jika titik T dirotasikan sejauh 180 derajat, maka dia akan sampai pada titik T4. Jadi arah berlawanan jarum jam ini menunjukkan arah positif untuk ukuran sudutnya. Titik T jika dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, berarti dia ke searah jarum jam dan dia titik T akan sampai pada titik T6. Ini akan sama hasilnya jika titik T dirotasikan sejauh 270 derajat positif. Maka titik T akan sampai pada titik T6 juga. Pertanyaannya adalah, apakah benda-benda yang dirotasikan, misalnya seperti benda atau bidang PQR, ini akan berubah bentuknya jika dirotasikan sejauh 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat? Ya, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Dan bagaimanakah jika objek atau benda-benda yang dirotasikan itu, apakah posisi atau letaknya berubah? Ya, tentu sebuah benda yang dirotasikan, posisi atau letaknya akan berubah. Nah, itulah dua sifat rotasi, yaitu pertama, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kedua, bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi atau letak. Marilah kita pelajari rotasi titik sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0. Gambar 10.17 menunjukkan rotasi 90 derajat beberapa titik pada bidang koordinat Kartesius dengan pusat O 0,0. Di sini ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, titik C yang akan dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat titik O 0,0. Untuk contohnya kita ambil titik B. Titik B jika akan dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat O, maka langkah pertama kita buat garis yang menghubungkan titik B dengan titik pusat rotasinya. Kemudian kita ambil busur derajat. Titik pusat busur derajat harus berimpit dengan titik pusat rotasinya. Kemudian garis yang menunjukkan 0 derajat ini harus berimpit dengan garis OB yang di sini. Kemudian kita lihat di ukuran busur derajat ini angka 90 derajat, maka disinilah
ukuran 90 derajat. Dan di sini kita beri tanda. Nah, tanda ini kemudian kita hubungkan dengan titik pusat O dengan sebuah garis terputus-putus. Selanjutnya kita ambil jangka untuk membuat busur lingkaran. Sehingga di sini ada irisan dari busur lingkaran dengan garis yang menunjukkan 90 derajat. Maka inilah hasil bayangan titik B dari hasil rotasi positif 90 derajat dengan titik pusat rotasinya di titik O 0,0. Untuk titik A dan C caranya sama seperti itu. Selanjutnya, marilah kita lihat ketiga titik ini, jika koordinatnya adalah 3,0, dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat O 0,0 menjadi 0,3, sedangkan 4,1 menjadi negatif 1,4, dan C yang asalnya koordinatnya 5,2 menjadi min 2,5. Ketiga titik ini kita simpan dalam tabel koordinat titik dan bayangannya oleh rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O 0,0. Sehingga diperoleh rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 itu adalah sebagai berikut. Jika titik objeknya adalah, kita ambil yang B misalnya 4,1, maka titik bayangannya adalah min 1,4. Dari sini, jika dimasukkan ke dalam perkalian matriks, maka masing-masing ini akan membentuk sebuah pola, yaitu kita memperoleh matriks 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan titik objek 4,1 akan menghasilkan titik bayangan min 1,4. Ya, karena 0 dikali 4 ditambah min 1 kali 1 sama dengan 0 ditambah negatif 1 dan hasilnya adalah negatif 1. Begitu pula ini 1 dikali 4 ditambah 0 kali 1, hasilnya adalah 4 ditambah 0 atau sama dengan 4. Dengan demikian, merotasi 90 derajat dengan pusat O 0,0 diwakili dengan matriks rotasi R 90 derajat, O 0,0 sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Selanjutnya, jika kita mengalihkan atau jika kita mencari hasil rotasi sejauh 90 derajat, itu cukup mengalihkan matriksnya seperti ini dengan titik yang mau dirotasikannya. Kemudian dikalikan sehingga diperolehlah bayangannya. Ini lebih mudah. Kemudian untuk rotasi titik sebesar 180 derajat dengan pusat O 0,0, juga ini sama. Titik A 2,0 jika dirotasikan sejauh 180 derajat diperoleh titik min 2,0. Titik B 3,2 jika dirotasikan sejauh 180 derajat diperoleh titik min 3,-1 dan titik C 4,2 jika dirotasikan sejauh 180 derajat dengan titik pusat O 0,0 maka diperoleh titik min 4,-2. Ketiga titik ini kita masukkan ke dalam tabel sehingga diperoleh pola sebagai berikut, yaitu ada matriks min 1, 0, 0, min 1, di mana jika dikalikan dengan titik objeknya, itu akan menghasilkan titik bayangannya. Ya, karena di sini 2 supaya menjadi min 2 tentu min 1 dikali 2 ditambah 0 kali 0. Jadi min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Begitu pula 0 dikali 2 ditambah min 1 kali 0 menjadi 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Dengan demikian rotasi 180 derajat dengan pusat O 0,0 diwakili dengan matriks R
180 derajat, O 0,0 sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Analog dengan rotasi sejauh 90 derajat dan 180 derajat, maka kita peroleh untuk 270 derajat, itu hasilnya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Pertanyaannya adalah, mengapa matriks rotasi 270 derajat sama dengan matriks rotasi negatif 90 derajat? Ini harusnya negatif 1. Ya, jadi ini sama, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0, sama dengan matriks rotasi 270 derajat. Mengapa bisa sama? Ya, karena titik A jika dirotasikan sejauh positif 270 derajat, itu akan diperoleh titik D. Begitu pula titik A jika dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka akan diperoleh bayangannya yaitu titik D juga. Sehingga tentulah matriks rotasi 270 derajat itu sama dengan matriks rotasi negatif 90 derajat. Begitu pula matriks rotasi 180 derajat itu akan sama dengan matriks rotasi negatif 180 derajat. Begitu pula untuk matriks rotasi 90 derajat akan sama dengan matriks rotasi negatif 270 derajat. Sebagai contoh, kita lihat di sini, bidang ABCD dengan A-nya 0,0, B 4,0, C 4,3, dan D 0,3 dirotasikan sebesar positif 90 derajat dengan pusat A 0,0. Tunjukkan dan tentukan koordinat objek setelah dirotasikan. Jawabnya adalah kita ingat dulu matriks rotasi 90 derajat yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Maka kita simpan matriksnya di depan, kemudian kita masukkan untuk mendapatkan bayangan titik A, tentu kita masukkan titik A-nya 0,0 ke dalam matriks, ke dalam titik objeknya. Kemudian kita kalikan ini, maka diperoleh perkaliannya adalah elemen 0, 1 dikali elemen 0, 0 untuk mendapatkan baris ke-1, kolom ke-1. Hasilnya adalah 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0. Kemudian hasilnya adalah 0, karena 0 dikali 0 hasilnya 0 ditambah min 1 kali 0 adalah 0, 0 tambah 0 jadi 0. Selanjutnya untuk memperoleh baris kedua kolom ke-1 berarti kita mengalihkan matriks baris kedua di sini dengan kolom ke-1. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Berarti bayangan A adalah A aksen 0,0. Berikutnya kita coba untuk mencari bayangan titik C. Berarti di sini kita isi dengan titik C yaitu 4,3. Selanjutnya kita kalikan kedua matriks ini, berarti jadilah 0 kali 4 tambah negatif 1 kali 3. Kemudian 1 kali 4 ditambah 0 kali 3. Maka hasilnya adalah 0 ditambah negatif 3, 4 ditambah 0. Atau negatif 3,4. Itulah bayangan dari C. Untuk titik B dan D, silakan Anda coba untuk pelatihannya. Kalau tadi rotasi pada pusat O 0,0, selanjutnya adalah rotasi pada pusat selain titik O 0,0 yang dilambangkan dengan
titik P, A, B. Contohnya adalah, tunjukkanlah rotasi titik A min 5,4 sebesar 90 derajat dengan pusat P1,2 pada sistem koordinat. Langkah-langkahnya kita lihat. Dari langkah pertama, translasikan titik A dan pusat P oleh translasi T negatif 1, negatif 2. Pertanyaannya, dari mana ini muncul translasi T negatif 1, negatif 2? Ya, karena langkah pertama, titik pusat P1,2 ini kita geserkan, kita translasikan supaya dia berimpit di titik O 0,0. Berarti titik P ini ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kiri, berarti negatif 1, dan 2 satuan ke bawah, berarti negatif 2. Maka diperolehlah translasi T negatif 1, negatif 2, yang menyebabkan titik P bergeser ke O, dan titik A min 5,4 bergeser 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, dan diperolehlah titik A aksen min 6,2. Langkah kedua adalah rotasikan titik A aksen 6,2 dengan pusat O 0,0. Maka kalau ini dirotasikan sejauh 90 derajat, diperoleh titik A double aksen yang koordinatnya adalah min 2, min 6. Dan langkah ketiga adalah karena titik pusat rotasi di soal itu adalah P1,2, maka titik pusat yang tadi O 0,0 itu kita kembalikan lagi ke titik pusatnya. Berarti titik O ini dirotasikan sejauh 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, sehingga diperoleh translasi 1,2. Dengan demikian, titik A double aksen min 2,6, min 2,6 ini ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti diperoleh titik A negatif 1, negatif 4 sebagai hasil dari rotasi titik min 5,4 sejauh positif 90 derajat dengan titik pusat P1,2. Anak-anakku sekalian, ada cara kedua yang lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan teori rotasi dengan matriks rotasi MR dan pusat T, P, Q. Jika titik A, B koordinatnya dirotasikan dengan matriks rotasi MR dan pusat rotasinya P, Q, maka untuk mendapatkan hasilnya adalah A aksen, B aksen sama dengan matriks rotasinya dikalikan dengan A dikurang P, B kurang Q, ditambah titik pusatnya, yaitu P, Q. Nah, mari kita coba selesaikan soal tadi dengan cara kedua. Berarti kita harus mengisi dulu matriks rotasi positif 90 derajatnya, yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian di sini A dikurang P, di mana A dan B-nya itu adalah objek yang akan dirotasikan dan ditranslasikan, sedangkan P, Q-nya adalah titik pusat rotasinya, yaitu 1,2. Berarti di sini kita isi dengan negatif 5 dikurang 1, 4 dikurang 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini diisi dengan apa? Ya, di sini diisi dengan titik pusat rotasinya atau PQ, yaitu 1,2. Selanjutnya kita selesaikan
perkalian dan penjumlahan matriks ini. Tentu langkah pertama kita selesaikan pengurangannya dulu, yaitu negatif 5 dikurang 1 sama dengan negatif 6, negatif 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya, kita selesaikan perkalian matriks 0, min 1, 1, 0 dengan min 6, 2. Maka diperoleh 0 dikali negatif 6 tambah negatif 1 kali 2. Kemudian 1 kali negatif 6 tambah 0 kali 2. Di mana hasilnya adalah 0 ditambah negatif 2, negatif 6 ditambah 0. Jadilah negatif 2, negatif 6. Ditambah 1,2. Terakhir tinggal kita tambahkan kedua matriks ini, maka min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Maka diperoleh hasilnya adalah min 1, min 4. Apakah hasil pertama sama dengan hasil kedua? Ya, hasilnya adalah sama-sama min 1, min 4. Nah, untuk latihan, kita coba latihan berikut ini, yaitu sebuah garis 2x kurang 3y dikurang 4 sama dengan 0, dirotasikan sebesar 180 derajat dengan titik pusat rotasi P 1, negatif 1. Tentukanlah persamaan garis setelah dirotasikan. Jawabnya adalah di sini kita ambil rotasi sebesar 180 derajat, yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian dikalikan dengan titik atau objek yang mau dirotasikan, dikurangi titik pusatnya. Titik-titik yang terletak pada garis 2x kurang 3y kurang 4 sama dengan 0, kita misalkan sebagai titik x, y. Kemudian dikurangi titik pusat rotasinya, yaitu yang ini P 1, negatif 1. Maka dikurangi ini 1, yang ini. Kemudian negatif 1 disimpan di sini. Selanjutnya tinggal kita selesaikan persamaan matriks ini. Maka di sini y dikurang negatif 1 kita sederhanakan dulu menjadi y ditambah 1. Kemudian kita kalikan kedua matriks ini, yaitu min 1 dikali x kurang 1 ditambah 0 dikali y tambah 1. Kemudian 0 dikali x kurang 1 ditambah negatif 1 kali y tambah 1. Maka ini hasilnya. Kemudian kita uraikan min 1 kali x sama dengan min x, negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif positif, 1 kali 1, 1. Sedangkan ini 0 dikali y tambah 1 sama dengan 0. Maka di sini jadi tidak dituliskan karena hasilnya 0. Ini juga 0 dikali x kurang 1 hasilnya 0. Maka kita kalikan yang ini. Min 1 kali y sama dengan negatif y. Negatif 1 kali positif 1. Negatif kali positif negatif. 1 kali 1, 1. Ditambah titik pusatnya yaitu 1, min 1. Berarti min x tambah 1 ditambah 1 sama dengan min x tambah 2. Negatif y dikurang 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif y dikurang 2. Maka dari sini kita peroleh bahwa x aksen, y aksen itu sama dengan min x tambah 2, min y
dikurang 2. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan negatif X tambah 2. Dengan demikian, X-nya itu sama dengan negatif X aksen tambah 2. Kemudian, ada lagi Y aksen. Y aksen itu sama dengan negatif Y kurang negatif 2. Atau bisa kita ubah menjadi Y sama dengan negatif Y aksen kurang 2. Mengapa harus dirubah menjadi X dan Y? Karena kita akan substitusikan X dan Y ini ke persamaan di soal 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Dengan demikian, X-nya berubah menjadi negatif X aksen tambah 2, yang ini. Kemudian dikurang 3, dikurang 3-nya tetap. Y-nya berubah menjadi negatif Y aksen kurang 2. Ini diberi tanda kurung karena lebih dari satu suku. Ini juga sama, negatif X aksen tambah 2 diberi tanda kurung karena lebih dari satu suku dan akan dikalikan dengan 2. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali negatif X aksen sama dengan negatif 2X aksen. 2 kali 2 sama dengan positif 4. Negatif 3 kali negatif Y aksen, negatif kali negatif positif. 3 dikali Y aksen, 3Y aksen. Negatif 3 dikali negatif 2, negatif kali negatif positif, 3 kali 2 sama dengan 6. Terakhir dikurang 4 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah 4 dikurang 4, 0 ditambah 6. Jadi hasilnya 6. Sedangkan ini min 2X aksennya tetap, 3Y aksennya tetap. Jadi, min 2 tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0 adalah bayangan dari 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Perhatikan, jika sudah diperoleh hasilnya, maka aksen, tanda aksen ini bisa dihilangkan. Karena nanti dalam soal pilihan ganda, itu yang dituliskan adalah dalam variabel X dan Y sebagai bayangannya. Demikian anak-anak tentang rotasi atau perputaran. Silahkan diulang-ulang videonya sampai Anda betul-betul paham. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh Japri ditanyakan permasalahannya ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.